pagi teman-teman remaja. Untuk pada tanggal 11 Oktober 2020, kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu remaja yang akan dilayani oleh Kak Lina. Hai. Nah, sebelum itu mari kita memujikan lagu dari Kidung Ria nomor 96, Tuhan Adalah Gembalaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Kau telah mengumpulkan kami dalam ibadah sekolah minggu untuk remaja ini Bapak. Tuhan kiranya berkati Bapak untuk ibadah ini. Semoga berjalan dengan baik mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan bangkit berdiri teman-teman remaja. Kita akan bangkit berdiri dan akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari yang akan dibawakan oleh Kak Lina. Shalom adik-adik remaja, apa kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi di kebaktian kita hari ini, tanggal 11 Oktober 2020. Nah, sebelum kita mau membaca firman, mau merenungkan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi siapkan dulu alat tulisnya, kertas sama ballpoint. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan tampil di layar, dan saya bacakan, nanti kita kerjakan sama-sama. Nah, di situ muncul beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, siap-siap dulu ya, siapkan kertas sama ballpoint-nya. Kalau sudah, kita mulai dulu. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian punya teman dari gereja lain yang selain GKJW? Sudah? Kita ke pertanyaan yang kedua. Berapa banyak teman kalian tersebut? Berapa? Antara 1, 2, 10, 20? Bagaimana perasaan kalian ketika berkumpul dengan mereka? Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Silakan ditulis bagaimana, senang, sedih, marah gitu ya. Kalau bilang perasaan berarti perasaannya tinggal dipilih dari salah satunya. Pertanyaan yang keempat. Kegiatan apa yang pernah kalian lakukan bersama mereka?
Yang tadi perasaan, yang ketiga perasaan, dan yang keempat, kegiatan apa sih yang biasanya kalian lakukan kalau kalian sedang berkumpul dengan mereka? Nah, pertanyaan yang kelima, apakah kalian pernah memberikan sesuatu kepada mereka? Berarti jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, kita ke selanjutnya, kalau iya, itu kira-kira apa yang kalian berikan? Sudah? Kita ke pertanyaan yang berikutnya. Pernahkah kalian bertengkar dengan mereka? Kalau pernah, biasanya siapa yang lebih dahulu meminta maaf jika kalian bertengkar? Pertanyaan yang berikutnya. Selama Anda berteman dengan mereka, apakah kalian suka berteman dengan mereka? Senang atau enggak? Nah, kalau jawabannya iya, kalau Anda senang, itu alasannya apa? Kalau enggak, itu alasannya apa? Nah, sudah, pertanyaannya sudah dijawab, nanti kita diskusikan sama-sama di bait terakhir. Setelah kita merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk renungan kita hari ini, silakan siapkan Alkitabnya, kita buka dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya ulangi, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang maha baik, mengucap syukur Tuhan, Engkau masih mengumpulkan kami, walaupun kami di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami masih bisa bersekutu bersama. Pada saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, buka hati masing-masing Tuhan, supaya apa yang ingin Kau sampaikan pada saat ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oke, akan saya bacakan dulu dari 1 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Perikopnya berjudul tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan
bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu, apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Ya, perikopnya agak panjang. Di sini menceritakan tentang Rasul Paulus yang menegur jemaat di Korintus. Untuk ayat nasnya di 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, pernah enggak adik-adik mengalami suatu kejadian seperti ini? Jadi ada di suatu waktu Anda berada di persimpangan jalan. Nah, biasanya kalau kita di persimpangan jalan pasti ada lampu merah. Baik untuk mobil sepeda motor maupun untuk yang menyeberang. Nah, jika Anda diperhadapkan pada kondisi di mana persimpangan jalan ini itu sepi, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, tapi lampu untuk orang yang berjalan itu berwarna merah. Biasanya apa yang Anda lakukan? Nyebrang karena merasa kanan kiri nggak ada atau menunggu lampu? Apa yang biasanya dilakukan? Kemungkinannya dua, ada yang langsung nyebrang karena memang nggak ada kendaraan, yang kedua menunggu lampu menjadi berubah hijau. Karena kita tahu kalau hijau berarti waktunya kita bisa menyeberang jalan. Nah, ada satu kejadian di mana pada saat di persimpangan jalan dan mengalami hal yang sama, saya pengen langsung nyebrang gitu kan. Tapi pada saat itu teman saya bilang, jangan memberi contoh yang tidak baik. Bagaimana jika ada yang melihat, gitu kan? Bagaimana jika ada yang melihat? Kenapa itu menjadi suatu pertimbangan? Karena kadang perilaku kita atau omongan kita itu bisa ditiru orang lain, gitu ya. Kayak contohnya, kalau kalian punya adik, kadang apa yang kita lakukan itu ditiru sama adik kita. Artinya kalau kita melakukan perilaku yang salah, kita juga memberi contoh perilaku yang salah ke adik kita. Kira-kira itu suatu hal yang benar atau enggak? Jadi ketika pada saat kita melakukan sesuatu yang benar, itu berarti menunjukkan bahwa kita diberi kesempatan untuk menjadi teladan, untuk melakukan perilaku yang benar. Jangan sampai, di Nats tadi kan juga dikatakan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa akhirnya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Karena kalau orang lain menyontoh perilaku kita yang salah, artinya secara tidak langsung kita mengajari orang itu untuk melakukan perilaku yang salah. Artinya kita bisa jadi menjadi batu sandungan oleh orang lain, gitu kan? Nah, itu juga terjadi pada perikop yang kita baca sama-sama tadi, bahwa Paulus itu menegur jemaat Korintus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar memberikan contoh yang baik kepada jemaat-jemaat yang baru mengikut Kristus, gitu kan? Dan karena kita tahu menjadi teladan bukan hal yang mudah, tetapi bisa dikatakan juga bukan hal yang berat. Karena kalau kita tahu melakukan perilaku yang benar, kita melakukan dan ditiru orang lain, artinya kita sudah menjadi teladan untuk melakukan perilaku yang baik kepada orang lain. Nah,
kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang di depan tadi. Ini kebanyakan gimana jawabannya? Apakah kalau ada teman kalian yang melakukan kesalahan, apakah dimaafkan? Terus tadi juga ada pertanyaan, kalau temenmu sama kamu bertengkar gitu, siapa yang pertama kali minta maaf? Gitu kan? Nah itu eh, akan menunjukkan apakah kita bisa memberi teladan dari perilaku kita, dari omongan kita. Nah, pada minggu ini adalah bagian dari minggu oikumene. Ada yang tahu artinya? Nah, oikumene itu berarti kan sebenarnya kalau kita melihat jenis gereja di Indonesia ini itu banyak sekali. Kalau kita mengenalkan gereja kita namanya apa? GKJW. Kalau kita tahu gereja kita GKJW, tapi kalau Anda mungkin pada waktu bersekolah mungkin juga ada teman-teman yang dari gereja-gereja lain gitu ya, bukan hanya GKJW. Kalau yang saya ketahui itu ada yang dari HKBP, ada yang namanya GKJ, ada yang namanya GPIB gitu kan. Banyak sekali jenis-jenis gereja lain selain GKJW, dan biasanya yang berbeda walaupun sama-sama istilahnya sama-sama mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, tapi biasanya ada beberapa hal yang berbeda. Bisa mungkin tata ibadahnya, bisa mungkin cara atau kebiasaan mereka dalam mengungkapkan imannya. Ada yang seperti ini contohnya, ada yang beberapa gereja yang berpuasa, jadi yang dinamakan dengan doa puasa di waktu-waktu tertentu. Sedangkan di kita puasa bukan sesuatu hal yang diwajibkan. Atau bentuk ibadah, ada yang ibadahnya itu panjang sekali dengan nyanyian-nyanyian, dengan sorak-sorai, tepuk tangan, sedangkan di tempat kita juga lebih jarang ya untuk kita bisa bernyanyi dan bertepuk tangan pada saat proses ibadah. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu akan selalu kita temukan, tidak hanya di dalam gereja yang berbeda-beda, yang akhirnya membentuk suatu oikumene, tapi juga terlepas dengan teman-teman kita yang lain yang berbeda keyakinan dari kita. Jadi kita bisa tahu bahwa perbedaan akan selalu ada. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu akan menunjukkan bahwa kita ini siapa, kita ini merepresentasikan siapa, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Berarti kita harus apa? Yang perlu kita lakukan adalah kita juga harus menunjukkan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, gitu kan. Walaupun kita tahu akan perbedaan-perbedaan itu akan selalu ada. Sekecil sama-sama Kristen tetapi gerejanya berbeda, sampai seluas bahwa Indonesia ini memiliki banyak budaya, banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, pengetahuan kita tentang keberbedaan ini dan pengetahuan kita bahwa kita ini anak-anak Tuhan, itu akan berpengaruh bagaimana kita bersikap. Gitu kan? Kalau kita tahu bahwa keberbedaan itu ada, berarti secara logika kita akan memahami, berarti kita harus belajar menerima perbedaan itu. Kita harus juga menjadi teladan dengan perilaku-perilaku sesuai yang sudah kita ketahui, yang diajarkan kepada kita berdasarkan firman Tuhan. Dan terkadang perbedaan-perbedaan ini bisa menimbulkan konflik. Nah, itu berarti suatu tantangan juga. Namun, dari perbedaan itu kita juga jadi belajar, oh ternyata di gereja sebelah sana, walaupun ibadahnya berbeda, walaupun proses puji-pujiannya berbeda, tetapi kita juga tahu, oh ternyata ada juga ya yang berbeda dengan ibadah kita, gitu. Atau ada juga beberapa yang, oh ternyata sama, gitu kan, ada beberapa persamaan juga. Nah, ini akan memperkaya kita untuk bisa belajar dari pengalaman orang lain. Akhirnya, oh iya, kita bisa tahu dari teman kita yang gereja di GPIB mungkin, terus kita mungkin tahu dari gereja-gereja yang lain, atau mungkin saudara kita yang di Katolik, yang prosesnya juga sedikit berbeda, itu juga akan memperkaya kita. Oh, ternyata memuji Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman itu juga bisa dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi kita tahu bahwa tujuannya adalah satu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, berarti satu hal yang bisa kita pelajari hari ini
Yang pertama, kita tahu kita tidak akan bisa menghindari suatu perbedaan. Yang kedua, perbedaan itu bisa menjadi tantangan dan bisa menjadi sumber pengetahuan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada? Yang pertama adalah berhati-hati dalam bertindak. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berkata. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk dapat menghargai perbedaan dan menjadi teladan. Oke, tadi juga di salah satu slide menunjukkan ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini dari Efesus 4 ayat yang kedua. Nah, itu di bagian bawah, Efesus 4 ayat yang kedua. Saya meminta Anda untuk menghafalkan ini. Akan saya bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Mari kita tutup firman kita hari ini dengan berdoa. Kita juga akan melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang maha baik, mengucap syukur pada saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, keberbedaan merupakan hal yang wajar. Dari keberbedaan ini kami bisa belajar menjadi orang yang lebih baik di hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk sekolah kami masing-masing Tuhan. Yang mungkin pada saat ini kami masih harus bersekolah di rumah karena keadaan yang tidak kunjung menghilang dari virus yang ada. Tuhan Yesus, berkati kami, jangan sampai karena ibadah di rumah kami menjadi tidak bersemangat untuk belajar. Bantu kami Tuhan tetap konsisten untuk melakukan kewajiban kami dalam belajar, karena kami tahu dengan kami belajar kami semakin banyak mengetahui. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami masing-masing Tuhan, yang mungkin pada saat ini keadaan masih sangat menakutkan dengan banyak virus di mana-mana. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati orang-orang terkasih kami, jauhkan dari sakit penyakit, dan semoga tubuh kami tetap dalam keadaan yang sehat. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKJW Singosari, berkati setiap majelis, juga Bapak Pendeta, juga saudara-saudara kami yang membantu dalam proses kegiatan beribadah secara online Tuhan. Berkati mereka, beri kekuatan mereka dalam setiap pembelajaran yang mereka lakukan dalam proses, sehingga kebaktian online kami bisa semakin baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang muncul karena pandemi. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka mampu mengambil keputusan yang baik untuk masyarakat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, bagaimana adik-adik remaja? Udah firman yang udah dibawakan oleh Kak Lina ini tadi. Kami harap kalian untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, sekarang kita akan kita akan mengumpulkan persembahan atas berkat yang udah diberikan Tuhan kepada kita, baik itu berkat kesehatan, orang tua, dan yang lain-lainnya. Kita akan memujikan lagu Sungguh Ku Bangga dari Kidung Ria nomor 91. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih.
kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Namun ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa karena ini udah akhir acara akhir dari ibadah minggu kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, Bapa, pada hari Minggu kali ini Bapa untuk ibadah remaja, kami telah selesai Bapa, dan kami akan melaksanakan aktivitas kami sehari-hari seperti biasanya Bapa. Terima kasih Kau telah membimbing kami dari ibadah minggu ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya apa yang telah disampaikan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Lina tadi untuk dapat dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Cinta Keluarga Tuhan, Kidung Ria nomor 38. Ibadah pada hari Minggu ini, dan jangan lupa untuk anak-anak untuk membaca firman Tuhan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk bersyukur. Terima kasih, dadah. Sampai ketemu minggu depan.